Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Kembali kita hari ini belajar kembali dengan Bapak pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, di mana hari Senin kemarin kita telah membahas bab 4 tentang macam-macam sholat sunnah. Hari ini kita masuk ke bab 5 tentang jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud, atau kita mempelajari tentang macam-macam sujud. Di buku kalian yang terbitan tahun 2017 boleh kalian buka, yaitu pada halaman 79. Sujud ini yang dimaksud bukan sujud dalam sholat ini ya, sholat wajib dan sholat sunnah, bukan. Akan tetapi sujud selain sholat yang di dalam sholat tersebut. Sujud yang dimaksud sujud di sini ada 3, yaitu sujud sahwi, yang kedua sujud tilawah, yang ketiga sujud syukur. Akan kita bahas satu-satu. Yang pertama, sujud syukur. Sujud syukur. Syukur artinya berterima kasih kepada Allah. Jadi, sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seseorang atau kita memperoleh kenikmatan dari Allah atau telah terhindar dari bahaya. Jadi, kita mensyukuri dengan cara bersujud kepada Allah ketika kita mendapatkan suatu nikmat atau kesenangan, ataupun karena terhindar dari suatu bahaya. Ini adalah sebab melaksanakan sujud syukur. Contohnya bisa juga kalian baca di buku kalian pada halaman 84. Tata cara pelaksanaan sujud syukur. Yang pertama, ini seketika dilaksanakan. Yang umpamanya kita mendapat juara 1, langsung begitu diumumin si umpamanya Rizky juara 1. Karena mendengar itu saking bahagianya kita langsung menghadap kiblat. Yang pertama langsung menghadap kiblat, niat untuk sujud syukur, kemudian langsung sujud. Sujudnya seperti apa? Ya sujud seperti di dalam sholat, sujud biasa, kepala langsung ke tanah atau ke tempat sujud tersebut. Doanya yaitu ini: Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian setelah membaca doa tersebut, sekali cukup, ya cukup. Kalau mau 3 kali lebih baik, nggak apa-apa. Tapi sekali aja cukup. Setelah membaca doa tersebut, kita duduk dan salam. Hikmah sujud syukur di buku kalian bisa baca juga pada halaman 85. Kemudian yang kedua, sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Sahwi artinya lupa. Jadi sujud ini dilakukan, sujud sahwi dilakukan ketika kita lupa atau ragu-ragu dalam sholat. Sujudnya dilakukan 2 kali setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. Jadi sebelum melakukan salam langsung dilakukan sujud tersebut. Kenapa melakukan sujud sahwi? Yang pertama, lupa meninggalkan salah satu rukun sholat, seperti lupa melakukan ruku, atau lupa iktidal ataupun sujud, atau lupa atau ragu jumlah rakaat. Kemudian lupa membaca doa kunut. Ini bagi yang mengikuti mazhab yang melaksanakan kunut pada sholat subuh. Kemudian lupa melakukan tasawuf awal. Jadi contohnya seperti ini.
Umpamanya kita sholat isya ini, sholat isya pada rokaat keempat kita ragu, lupa. Saya udah rokaat keempat atau masih tiga gitu. Jadi bagaimana caranya? Kita hitung rokaat yang paling sedikit yang kita ragukan tersebut. Kita ambil tiga. Jadi nanti kita tambah satu rokaat lagi sholatnya. Dan sebelum salam kita lakukan sujud sahwi 2 kali. Bacaannya ini. Subhanamal la yanamu wa la yashu. Dibaca 3 kali dalam satu sujud. Setelah baca 3 kali duduk. Kemudian sujud kembali baca doa ini 3 kali. Subhanallah la yanamu wa la yashu. Kemudian duduk dan langsung salam. Selanjutnya yang ketiga yaitu sujud tilawah. Sujud tilawah. Tilawah artinya adalah membaca atau bacaan. Jadi sujud tilawah ini dilaksanakan adalah sujud yang dilakukan karena membaca atau mendengar orang membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat. Baik pada saat membaca Al-Quran atau menghafal sendiri atau pada saat mendengarkannya. Jadi sujud tilawah ini dilaksanakan ketika kita membaca atau mendengar orang lain melakukan membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran. Ayat-ayat sajadah itu apa aja? Ada banyak dalam Al-Quran. Seperti contohnya ini. Ada Al-Aqrab ayat 206, Ar-Ra'du, An-Nahl, Al-Isra, Al-Hajj, Maryam. Ada 15 di dalam Al-Quran ayat sajadah. Dan di situ nanti ada tandanya. Di dalam Al-Quran itu di ujung ayat tersebut ada seperti tanda kubah masjid. Jadi kemudian di pinggirnya itu di lurusan dari tanda itu ada tulisan ayat sajadah gitu tulisannya. Jadi ketika kita mendengarkan atau membaca ayat tersebut kita disunnahkan sunnah bukan wajib, disunnahkan untuk melakukan sujud tilawah. Syaratnya apa? Ya ini suci dari hadas dan najis, kemudian menghadap kiblat, kemudian menutup aurat. Kalau kita mendengar ayat sajadah atau membaca ayat sajadah itu tidak sedang dalam sholat, di luar sholat, maka kita ada niat sengaja saya sujud tilawah karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar, takbiratul ihram ini Allahu Akbar ya. Allahu Akbar, kemudian sujud 1 kali dengan membaca doa tersebut, doa ini. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basyarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Setelah membaca doa ini duduk dan langsung salam. Itu yang pertama. Cara yang kedua sujud tilawah dilakukan di dalam sholat. Maksudnya kita sedang sholat dan kita membaca ayat sajadah tersebut. Umpamanya setelah kita membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat, setelah itu kita membaca ayat Al-Quran, kemudian kita membaca salah satu dari ayat sajadah tersebut. Selesai membaca ayat sajadah tersebut, maka kita langsung sujud tanpa ada takbir. Ya, begitu membaca ayat tersebut langsung sujud. Tak ada takbir. Setelah selesai membaca doa ini di dalam sujud, kemudian langsung berdiri lagi. Langsung berdiri dan lanjutkan sholatnya. Hikmah melaksanakan sholat sujud tilawah, dijauhkan dari godaan syaitan, kemudian lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca, kemudian yang ketiga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, yaitu tadi macam-macam sujud ada 3, yaitu sujud sahwi,
sujud tilawah dan sujud syukur. Untuk tugas kita hari ini, tugas kamu hari ini, membaca di dalam buku kamu ada rekam ya, rekam kamu yang sedang membaca doa-doa dalam sujud. Ini sujud syukur bacaannya yang ini di dalam buku kamu ada juga pada halaman 85, kemudian bacaan sujud sahwi pada halaman 86 dan bacaan sujud tilawah pada halaman 89. Jadi tugasnya itu kamu rekam, kamu baca, bukan rekam suara ya, video, pakai video. Jadi kamu baca itu dan kirim ke grup ini. Baiklah, itu aja yang kita pelajari hari ini. Jangan lupa memvideokan tugasnya ya, dan kirim ke grup ini. Dan insyaallah kita jumpa lagi pada hari Senin depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.